News dalam acara Ngobrol Hani, ngobrol asik bersama Hani. Hari ini saya tidak sendiri, di samping saya sudah bersama seorang penasihat hukum terbilang sukses dalam karirnya sebagai seorang pengacara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kisah perjalanan karirnya untuk sukses jadi pengacara selama 20 tahun. Bicara di balik kesuksesan, seorang pasti ada kisah menarik yang bisa diberikan dan dijadikan motivasi untuk kita semua yang sedang berjuang. Bang Haji, apa kabar? Waalaikumsalam. Kami, gimana kabar selanjutnya? Baik Kak, gimana Kak? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran yang memberikan media Andi dan Bu kepada kediaman saya. Dalam hal ini saya ucapkan terima kasih dan kita akan menyampaikan suatu tentang perjalanan karir saya selama 20 tahun di bidang pengacara di bidang lembaga pendidikan. Ya, banyaklah sudah. Sejak kapan Bapak mulai bekerja menjadi pengacara Pak? Saya tertarik dari dunia pengacara itu sebenarnya dari sejak kecil. Saya sudah tertarik, tetapi formalnya saya dilantik sejak tanggal 27 Agustus 2002. Jadi genaplah sekarang 2022 ini 20 tahun dengan suka duka, dan tidak dari sisi materinya tapi suka duka dari perjalanan kita sebagai pengacara. Saya, bagaimana awal mula Bapak tertarik hingga akhirnya menjadi pengacara yang sampai saat ini Pak? Kira-kira Ketertarikan itu kita melihat situasi yang memang jalan proses ini kita nggak tahu. Dari SMA sampai saya masuk fakultas hukum, saya hanya melihat figur-figur pengacara senior ketika itu, salah satunya Abang Adam Nasution. Sampai terus saya melihat dari saya kuliah, saya ikut di peradilan umum, sampai saya ikut di kasus-kasus yang terkait dengan itu, lalu tergugah. Saya tidak melihat glamornya pengacara, glamornya kehidupan mereka, tapi opini ataupun pandangan bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu sebenarnya tergantung sudut mana kita menilai dan merasakan. Kedua, kita ada di posisi mana. Mungkin kalau kita lagi ada di posisi yang menguntungkan kita akan bilang hukum itu baik. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau pandangan mengatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu menurut saya pribadi itu memang tidak bisa dibuktikan. Yang ada itu adalah bagaimana kita harus tidak boleh seperti itu. Kita tidak bisa membuktikan bahwa hukum kita ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita tidak akan punya bukti. Tetapi bagaimana supaya itu tidak terjadi di dalam di dalam hukum kita, supaya kalaulah mau tajamlah keseluruhannya. Jadi jangan harus terhadap rakyat, terhadap ini. Kita apa yang membuat kita harus fair, harus tajam semuanya, ya itulah alat buktinya. Ya, jadi saya tidak melihat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang saya lihat adalah bagaimana kita menggunakan kekuatan dan kebenaran daripada alat bukti itu. Gitu. yang berkesan Pak ya? Jadi kita mensyukuri semua kasus itu menurut saya berkesan, dalam arti menurut saya baik. Ya. Tetapi ada yang paling berkesan saat saya baru awal-awal mendaftarkan gugatan. Saya tak bisa mengajukan gugatan sama sekali. Saya boleh dibilang ya belum paham sekali, tapi saya memberanikan diri mendaftarkan gugatan. Itulah terkesan saya itu selalu salah mendaftarkan gugatan, dia salah karena saya tak paham. Dari situlah saya berkesan sampai sekarang. Itulah yang mencari perkara saya 2013. Saya menggugat salah satu perusahaan, tapi saya belum begitu paham. Saya memberanikan diri. Saya mengajukan gugatan, ternyata apa yang kesannya? Ternyata saya nggak ngerti, saya belajar daftar, sehingga sampai sekarang terkesan. Terkesannya bukan karena kehebatannya, karena saking kita loginya, belum pahamnya, tapi saya memberanikan diri. Jadi teringat sampai sekarang. Itu yang paling terkesan.
perkara nomor berapa saya lupa, jelas tahun 2013 itu yang paling terkesan sama saya dan hasilnya NO. Dan terkesan karena ada yang Bukan terkesan karena apa, tapi saya terkesan karena saya belum pengalaman memberanikan diri sehingga sampai sekarang saya paham. Itu yang saya kesankan sampai kapanpun. jika Bang, ada lagi nih pertanyaan, biasanya perkara seperti apa yang menjadi faktor kemenangan atau kekalahan dalam pengadilan? Sebenarnya kesalahan itu bukan karena piawai pengacaranya. Yang paling menentukan itu adalah bagaimana kekuatan daripada alat bukti itu sendiri yang membuat gugatan itu dimenangkan. Sehingga, tetapi begitu juga, sebagus apapun bukti-bukti itu ada ketergantungan juga bagaimana si lawyernya itu, si pengacara itu memilih menyusun daripada gugatan itu sendiri. Ya. Jadi faktor kemenangan yang pertama itu adalah bagaimana alat-alat bukti itu yang kita miliki. Kebenaran daripada alat bukti itu faktor yang utama. Yang kedua, bagaimana seorang lawyernya itu menyusun daripada susunan gugatan-gugatannya dan seterusnya. Begitu juga dengan sebab kesalahan itu sebenarnya bukan berarti ketidakpiawaian pengacaranya juga, karena mungkin terlalu minim alat buktinya sehingga dipaksakan untuk mengajukan gugatan atau menuju jalur hukum. Ya wajarlah kalau gugatan itu endingnya atau putusannya dikalahkan. Jadi perlu disampaikan, kemenangan perlu pertimbangan, kekalahan juga perlu pertimbangan. Jadi pertimbangan apa yang paling menentukan itu adalah alat bukti. Itu menurut pengalaman saya di dalam persidangan selama ini. Strategi supaya hakim dapat memberi keringanan kepada terdakwa. Kalau bicara taktik itu bukan taktik, sebenarnya memang sudah ada aturan bahwa ada hal-hal yang meringankan kepada terdakwa, ada hal juga yang memberatkan, ada juga hal yang menghapuskan. Nah, kalau ada seorang lawyer untuk supaya klaimnya diringankan, tinggal bagaimana pembuktian itu sendiri, tinggal bagaimana perbuatan daripada klaim itu sendiri. Kalaulah memang dia terjadi kecelakaan, bukan residivis, hal-hal yang masih kadarnya juga tidak terlalu meresahkan masyarakat, itu memang ada yang sekarang itu dikenal restoratif justice, artinya selalu diringankan, selalu diselesaikan di luar forum pengadilan. Jadi kita minta diringankan bukan semata-mata kita minta, bahkan itu memang sudah ada aturannya. Hal-hal yang meringankan, hal yang memberatkan, dan bahkan ada hal yang menghapuskan. Itu sudah ada prosedurnya. Jadi seperti itu. Tetapi subjektifnya seorang lawyer pasti selalu minta diringankan terhadap klaim-klaimnya. Seperti itu. Dan itu wajar-wajar saja. Sahabat Anel News, banyak sekali pelajaran kali ini yang dapat kita ambil hikmahnya dari perjalanan hidup dan karirnya Bang Ismail. Sampai sukses hari ini menjadi seorang pengacara. Untuk generasi muda, anak bangsa, anak-anak Indonesia, jangan pernah berhenti berkarya terus, berjuang dan berdoa agar kita dapat membuktikan untuk mencapai kesuksesan seperti Bang Ismail. Oke, terima kasih untuk Bang Ismail atas waktunya telah menyempatkan diri dan meluangkan waktu bisa bersama kami di kediamannya. Apabila dalam penyampaian kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, sampai di sini kita bersama. Saya Hani undur diri. Sampai bertemu kembali dalam acara Ngobrol Hani berikutnya dan sampai jumpa.